Wanita itu menangis. Mestinya aku terharu. Mestinya. Setidaknya aku bisa terharu kalau membaca roman picisan yang dijual di pinggir jalan. Tapi menjadi terharu tidak baik untuk seorang petugas seperti aku. Aku harus mencatat dengan rinci, objektif, deskriptif, masih ditambah mencari tahu. Jangan-jangan ada maksud lain di belakangnya. Aku tidak boleh langsung percaya. Aku harus curiga. Sibuk menduga kemungkinan. Sibuk menjebak, memancing, dan membuatnya lelah supaya cepat mengaku apa maksud yang sebenarnya. Jangan terlalu cepat percaya kepada perasaan. Perasaan itu bisa menipu. Perasaan itu subjektif. Sedangkan aku bukan subjek di sini. Aku cuma alat. Aku cuma robot. Tai kucing dengan hati nurani. Aku hanya petugas yang membuat laporan. Dan sebuah laporan harus sangat rinci, bukan? Setelah celana dalam kamu dicopot, apa yang terjadi? Dia menangis lagi. Tapi masih bercerita dengan terputus-putus. Ternyata susah sekali menyambung-nyambung cerita wanita ini. Bukan hanya menangis, kadang-kadang dia pingsan. Apa boleh buat? Aku harus terus bertanya. Saya harus tahu apa yang terjadi setelah celana dalammu dicopot. Kalau kamu tidak bilang, apa yang harus saya tulis dalam laporan? Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Waktu saya membuka mata, saya hanya melihat bintang-bintang. Di tengah semesta yang begini luas, siapa yang peduli kepada nasib saya? Saya masih terkapar di jalan tol. Angin malam yang basah bertiup membawa bau sangit. Saya menengok dan melihat BMW saya sudah terbakar. Rasanya baru sekarang saya melihat api dengan keindahan yang hanya mewakili bencana. Isi tas saya masih berantakan seperti semula. Saya lihat lampu HP saya berkedip-kedip cepat. Tanda ada seseorang meninggalkan pesan. Saya mau beranjak. Tapi tiba-tiba selangkangan saya terasa sangat perih. Bagaikan ada tombak dihujamkan di antara kedua paha saya. Betapa pedihnya hati saya tidak bisa saya ungkapkan. Saya tidak punya kata-kata untuk itu. Saya tidak punya bahasa. Saya hanya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk urusan bisnis. Kata orang, bahasa Cina sangat kaya dalam hal menggambarkan perasaan. Tapi saya tidak bisa bahasa Cina sama sekali dari dialek manapun, kecuali yang ada hubungannya dengan harga-harga. Saya cuma seorang wanita Cina yang lahir di Jakarta, dan sejak kecil tenggelam dalam urusan dagang. Saya bukan ahli bahasa, bukan pula penyair. Saya tidak tahu apakah di dalam kamus besar bahasa Indonesia ada kata yang bisa mengungkapkan rasa sakit, rasa terhina, rasa pahit, dan rasa terlecehkan yang dialami seorang wanita yang diperkosa bergiliran oleh banyak orang karena dia seorang wanita Cina. Sedangkan pacar saya saja begitu hati-hati, bahkan hanya untuk mencium bibir saya. Selangkangan saya sakit, tapi saya tahu itu akan segera sembuh. Luka hati saya, apakah harus saya bawa sampai mati? Siapakah kiranya yang akan membela kami? Benarkah kami dilahirkan hanya untuk dibenci?
Saya tidak bisa bergerak sampai seorang ibu tua datang terbungkuk-bungkuk. Dia segera menutupi tubuh saya dengan kain. "Maafkan anak-anak kami," katanya. "Mereka memang benci dengan Cina." Saya tidak sempat memikirkan arti kalimat itu. Saya bungkus tubuh saya dengan kain dan tertatih-tatih menuju tempat di mana isi tas saya berantakan. Saya ambil HP saya dan saya dengar pesan papa. "Kalau kamu dengar pesan ini, mudah-mudahan kamu sudah sampai di Hong Kong, Sydney, atau paling tidak Singapura. Tabahkanlah hatimu, Clara. Kedua adikmu, Monica dan Sinta, telah dilempar ke dalam api setelah diperkosa. Mama juga diperkosa, lantas bunuh diri, melompat dari lantai 4. Barangkali Papa akan menyusul juga. Papa tidak tahu apakah hidup ini masih berguna. Rasanya Papa ingin mati saja." Dia menangis lagi, tanpa air mata, kemudian pingsan. Kudiamkan saja dia tergeletak di kursi. Ia hanya mengenakan kain. Seorang ibu tua yang rumahnya berada di kampung di tepi jalan tol telah menolongnya. "Dia terkapar telanjang di tepi jalan," kata ibu tua itu. "Aku sudah melaporkan soal ini kepada pimpinanku." Lewat telepon dia berteriak, "Satu lagi! Hari ini banyak sekali perkara beginian. Tahan dia di situ. Jangan sampai ada yang tahu. Terutama jangan sampai ketahuan wartawan dan LSM." Pesuruh kantor membaukan PPO ke hidungnya. Matanya melek kembali. "Jadi, kamu mau bilang kamu itu diperkosa?" Dia menatapku. "Padahal kamu bilang tadi kamu langsung pingsan setelah apa itu? Celana dalam kamu dicopot." Dia menatapku dengan wajah tak percaya. "Bagaimana bisa dibuktikan bahwa banyak orang memperkosa kamu?" Kulihat di matanya suatu perasaan yang tidak mungkin dibahasakan. Bibirnya menganga. Memang pecah karena terpukul. Tapi itu bukan berarti wanita ini tidak menarik. Pastilah dia seorang wanita yang kaya. Mobilnya saja BMW. Seorang wanita eksekutif. Aku juga ingin kaya. Tapi meskipun sudah memeras dan menerima sogokan di sana sini, tapi begini-begini saja dan tidak pernah bisa kaya. Naik BMW saja aku belum pernah. Aku memang punya sentimen kepada orang-orang kaya, apalagi kalau dia Cina. Aku benci sekali. Ya, kainnya melorot dan tampaklah bahunya yang putih. Jangan terlalu mudah menyebarkan isu diperkosa. Perkosaan itu paling sulit dibuktikan.
Salah-salah, kamu dianggap menyebarkan fitnah. Di matanya kemarahan terpancar sekejap, bahwa dia punya nyali untuk bercerita. Memang menunjukkan dia wanita yang tegar. Saya mau pulang. Ia berdiri. Ia hanya mengenakan kain yang menggantung di bahu. Kain itu panjangnya tanggung. Kakinya yang begitu putih dan mulus tampak telanjang. Kamu tidur saja di situ. Di luar masih rusuh, toko-toko dibakar, dan banyak perempuan Cina diperkosa. Tidak, saya mau pulang. Siapa mau mengantar kamu dalam kerusuhan begini? Apa kamu mau pulang jalan kaki seperti itu? Sedang pos polisi saja di mana-mana dibakar. Diam saja. Tidur di situ. Kutunjuk sebuah bangku panjang. Besok pagi kamu boleh pulang. Kulihat dia melangkah ke sana. Dalam cahaya lampu, lekuk tubuhnya nampak menerawang. Dia sungguh-sungguh cantik dan menarik, meskipun rambutnya dicat warna merah. Rasanya aku juga ingin memperkosanya. Sudah aku bilang tadi, barangkali aku seorang anjing, barangkali aku seorang babi, tapi aku mengenakan seragam. Kau tidak akan pernah tahu siapa diriku sebenarnya. Masalahnya, menurut ilmu hewan, katanya binatang pun tidak pernah memperkosa. Tentu saja tentang yang satu ini tidak perlu kulaporkan kepada pimpinan. Hanya kepadamu aku bisa bercerita dengan jujur. Tapi dengan catatan, semua ini rahasia. Jadi, jangan bilang-bilang. Jakarta, 26 Juni 1998.